Faslun utawi iki fasal fi nawaqidil wudu ing dalem nerangaken pira-pira kang membatalkan wudu. Fi nawaqidil wudu ing dalem nerangaken pira-pira yang batalkan wudu. Sudah dapat berapa baris? Ada 2 baris? 1 1,5. Hah? Setengah baris. Oh, masih sedikit ya. Menjelaskan hal-hal yang membatalkan wudu al-musamma kang den arani opo nawaqid, al-musammati kang den arani opo nawaqid aidon halemane bi asbabil hadasi kalawan piro-piro sebabnya hadas. Bi asbabil hadasi kalawan piro-piro sebabnya hadas. Menjelaskan hal-hal yang membatalkan wudu. Istilah lain itu namanya asbabul hadas, sebab-sebab hadas. Karena wudu berarti hadas kecil. Waladzi yanquduh, waladzi utawi perkara yang kudu kang batal wudu opo alladzi ai tegesi ya betulu membatalkan opo alladzi al wudu a ing wudu. Khamsatu asya iku ono 5 piro-piro perkara yang membatalkan wudu itu ada 5 perkara. Ahaduha utawi salah sijine khamsah. Hah? Sitata apa khamsatun? Oh, sita. Hah? Khamsah atau sita? Kalau yang sita berarti 6. Kalau yang khamsah 5. Jadi kalau sitatu asya iku ono 6 piro-piro perkara. Ini dalam kitab Minhaj ada 4 arba'atu asya. Kenapa? Karena tidur itu dimasukkan pada zawalul akli. Jadi memang beda pendapat ya. Tapi di sini yang sitatun nggak ditampilkan. Ya terserahnya. Aslinya ya sama saja. Sebagaimana contoh ini contoh. Rukun sholat ada niat, ada takbiratul ihram. Itu ada yang memasukkan niat dalam takbir atau takbir dalam niat. Artinya dijadikan satu. Ada yang menjadikan satu, ada yang menjadikan 2. Sama hanya di sini tidur itu ada yang mengatakan tidur sendiri bagian keberapa nanti. Ada yang mengatakan hilangnya akal, itu beda. Disendirikan. Ada yang mengatakan digabung. Karena tidur termasuk kategori tidak sadar. Kalau pakai lafaz sitatun berarti 6 perkara. Ahaduha utawi salah sijine khamsa atau sita. Ma iku perkara kharaja kang metu apa ma. Jadi yakin ada perkara yang keluar min ahadis sabila ini sangking salah sijine 2 jalan. Dari salah satu 2 jalan ail kubul wa dubur, yaitu kubul dan dubur. Harus yakin ya. Di sini wal murad khurjuhu yakinan. Memang harus yakin ada yang keluar. Semuanya sampai ke belakang itu harus yakin. Oleh karena itu falau tayaqqana tuhra. Seseorang yakin masih suci. Paham ya? Yakin masih suci. Tapi kemudian summa syakka,
dia ragu-ragu. Hal ahdasa aula, apakah hadas atau tidak, apakah kentut atau tidak. Hal ini ya berarti lam yadur, tidak membahayakan, artinya masih dalam keadaan suci. Paham ya? Jadi pertama dia yakin masih suci, kemudian dia ragu-ragu. Lah saya ini tadi tersentuh dengan wanita apa tidak? Tadi tertidur apa tidak? Tadi kentut apa tidak umpamanya. Tapi ini kan ragu-ragu. Maka lam yadur, tidak bahaya, artinya masih dalam keadaan suci. Kenapa? Karena hukum asal li'annal aslah baqa'ut taharah. Karena hukum asal adalah baqa'ut taharah. Fala ibrata bisyak. Ragu-ragu itu tidak dianggap. Kubul dan dubur itu di sini sekarang keluar dengan perkara yang keluar, bukan yang keluar tapi perkara yang masuk. Adkhala falau adkhala udan fi duburi. Ada seorang memasukkan kayu dalam salah satu lubangnya. Kan tadi yang membatalkan wudhu adalah perkara yang keluar dari salah satu jalur. Ini enggak, bukan perkara yang keluar, perkara yang masuk. Jadi ada yang dimasukkan di sini, contohnya udan, kayu od. Ada kayu, ada apa? Kalau sekarang ya kan, entah kayu, terserah dimasukkan, maka itu tidak membatalkan wudhu. Atau disuntik umpamanya, yang disuntik bukan anggota biasa, tapi salah satu kubul dan dubur. Bagaimana? Ya nggak batal wudhunya, karena itu perkara yang masuk, bukan perkara yang keluar. Terus itu juga min mutawaddiin hayyin, min mutawaddiin sangking wong kang duweni wudhu. Hayyin yang masih hidup. Oleh karena itu ketika ada mayat sudah disucikan, ternyata kentut, bagaimana? Ya nggak batal wudhunya, paham ya? Saya ulangi lagi. Ada mayat sudah dimandikan, sudah rata ya kan, terus disucikan dengan wudhu. Ternyata kan kentut atau sejenisnya. Bagaimana? Wudhunya tetap tidak batal. Cuma nanti kalau ada najasa yang keluar setelah dimandikan, keluar lagi umpamanya. Nah itu yang wajib dihilangkan cuman najisnya saja. Entah itu berupa darah ya, atau kotor atau yang lain. Tapi kalau keluarnya itu setelah ba'da takfin, setelah dikafani ternyata keluar, bagaimana? Ya nggak usah. Paham ya? Tidak usah. Di sini wa innama tajibu izalatun najasa anhu faqat. Kalau memang ada najis yang keluar dari mayat yang sudah disucikan, kewajibannya bukan untuk diwudukkan lagi, tapi kewajibannya adalah izalatun najasa faqat, menghilangkan najisnya. Untuk perincian keluarnya itu qabla takfin dan wa ba'dahu, itu nanti ada di belakang dalam bab sholat jenazah. Dalam masalah memandikan jenazah nanti ada. Kalau najis itu keluarnya qabla takfin bagaimana? Tapi kalau keluarnya ba'da takfin itu bagaimana? Itu nanti ada babnya sendiri, paham ya? Jadi kalau najis keluar sebelum dikafan itu bagaimana? Tapi kalau keluarnya setelah dikafan itu bagaimana? Nanti ada di belakang dalam masalah bab jenazah. Terus wadihin yang jelas. Wadihin yang jelas. Artinya jelas, bedanya nanti orang muskil. Apa muskil? Kalau bahasa kita gampangnya benco itu kan nggak jelas ya. Kelaminnya nggak jelas. Terus mu'tadan kana al-khariju. Mu'tadan itu biasa kana ono al-khariju opo perkara kang metu. Baik perkara yang metu itu sudah biasa, contohnya kabaulin seperti kencing, wawaitin dan kotoran air besar,
au nadiron atau jarang. 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 Ngerti enggak nadir? Apa? Biasa, tidak biasa. Nadir contohnya kadamin wahason. Kadamin seperti darah. Kadamin seperti darah, keluar darah. Orang keluar darah itu kira-kira biasa apa tidak? Nggak biasa kan? Tapi kalau keluar kencing, biasa. Atau hason, kerikil dari lubang depan atau belakang yang keluar kerikil, batu akik. Atau keluar cincin, atau keluar gelang, mamanya kalau itu gelang, atau kalung. Kira-kira orang keluar kalung biasa apa tidak? Nggak biasa. Terus apa selanjutnya? Selanjutnya sawa'un kanal kharij kabaulin wa waitin aw nadiron kadamin wa hason. Terus najisa ya, takmimun sanin. Najisa najis opo demun dan hason, takmimun sanin. Najisan iku najis, bukan takmim bukan damim hasan. Najisan iku najis. Kahadil amsilah koyo iki piro-piro contoh. Nah, itu contohnya semuanya najis. Keluar baul waid itu najis, atau keluar darah itu najis. Kalau hason kerikil, in aqada minan najasah bi an akhbaro bin iqatihi minha adlan taiban. Itu namanya mutanajis. Jadi hason itu ada dua gambaran di sini ya. Ada in ikot sudah sudah mengental dari perkara najis. Ada kalanya tidak. Contohnya gini. Orang itu makan kerikil umpamanya, terserah entah makan atau memang tertelan, terus keluar kerikil, itu namanya mutanajis, paham ya? Tapi kalau memang dia nggak makan apa-apa, ternyata keluar kerikil, itu namanya sudah ikut minan najasa, mengental dari benda najis. Jadi kerikil itu ada kalanya ini sawaun in aqada minan najasa. Jadi ada orang ahli mengatakan, kalau sekarang ya tim medis lah, akhbar bin iqadi adlani tobibani, ada dua tobib, dua dokter, adlani yang adil keduanya, memberi kabar bahwa kerikil itu memang mengental daripada benda najis. Atau enggak, contohnya di sini seperti tadi contoh yang kedua, dia ibtala'ah, dia tertelan atau mungkin makan kerikil terus keluar kerikil, itu namanya mutanajis. Ini kani betalahu summa kharaja min farjih wa yakunu tahir. Jadi dia makan kerikil atau tertelan kerikil, akhirnya keluar min farjih, maka itu namanya tohir, suci, tapi mutanajis, tinggal dibersihkan ya, bisa dimakan lagi umpamanya. Autohiron, atau yang keluar yang suci, autohiron atau benda yang suci.
Contohnya kadudin, seperti ulat. Ulat itu suci. Illal maniyal kharij, illal maniya kecuali mani. Al kharija kang metu apa mani. Kalau keluar mani tidak batal wudunya, tapi mewajibkan mandi besar. Keluarnya bihtilamin, kalawan mimpi basah. Min mutawaddiin, sangkeng orang yang punya wudu. Mumakkinin, yang menetapkan maq'adahu, pada tempat duduknya. Pahanya tidak terangkat pahanya. Minal ardi, sangkeng bumi. Minal ardi, sangkeng bumi. Fala yang kudu, mongko tidak batal apa wudu. Maka wudunya tidak batal dari seseorang yang mimpi basah dalam kondisi sedang duduk. Jadi setelah tahajud nunggu adzan subuh, tertidur dan kondisi masih duduk, ternyata ihtilam, wudunya tidak basah tapi mewajibkan mandi besar. Lah sekarang wal muskil, adapun muskil itu seseorang yang punya dua alat kelamin. Ini pengecualian dari wadih di atas tadi. Ini kharij min farjaihi jami'an. Adapun muskil, innama yantaqidu, itu bisa rusak wudu'uhu apa wudunya muskil. Bil khariji, dengan sebab yang keluar. Min farjaihi jami'an, min farjaihi, dari dua farjinya, jami'an, hale semuanya. Jadi kalau memang itu muskil, wudunya bisa batal kalau memang langsung keluar dari dua alat kelamin bareng. Satunya keluar warna pink umpamanya, satunya warna apa? Warna oranye. Lah itu batal. Tapi kalau memang fa'in kharaja min ahadima falayat, kalau memang yang keluar itu dari salah satunya, maka wudunya tidak batal.